pemimpin-pemimpin yang zalim seperti Al-Hajjaj, Ibnu Ziyad, dan juga masih banyak lagi pemimpin-pemimpin yang zalim. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui daripada kisah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaitu keponakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga suami daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang memberikan keturunan ya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang seperti kita ketahui banyak habaib sekarang, yaitu keturunan daripada Sayyidina Ali dan juga Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Maka itu hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang dimana beliau ya kalangan pertama anak kecil yang memeluk Islam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ya, seorang pemuda yang berani menyuarakan hak itu hak dan yang batil itu batil, yang habis-habisan membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah menggantikan tempat tidurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dibunuh oleh kafir-kafir Quraisy. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah ya. Namun setelah wafatnya baginda Rasulullah, setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, setelah wafatnya Sayyidina Utsman ya, setelah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah banyak daripada terpecah, banyak daripada orang Islam terpecah pada waktu itu ya, membuat kelompok-kelompok sendiri ya, yang dimana kelompok-kelompok tersebut memusuhi daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang dimana juga dalam satu raya diceritakan bahwa karamah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang dimana pada waktu itu ketika wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana Sayyidina Ali ketika mengantarkan jenazah daripada Sayyidina Umar, ketika jenazah Sayyidina Umar disemayamkan di dalam kubur, maka tidak lama kemudian orang-orang pulang, lalu Sayyidina Ali melihat ke dalam tanah ya, tembus Allah bukakan hijab kepada Sayyidina Ali, bisa melihat ketika Sayyidina Umar didatangi oleh malaikat. Ketika didatangi oleh malaikat, ditanyakan kepada Sayyidina Umar, ya man anta, ditanya oleh malaikat, siapa kamu? Maka Sayyidina Ali yang di atas ya, yang masih ada di atas permukaan bumi mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, katakan kepada malaikat, siapa kamu ya, kamu selama di dunia ini berani, coba hadapi malaikat. Maka Sayyidina Umar menjawab, ya ana ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ditanya oleh Sayyidina Umar, man anta, tanya balik oleh Sayyidina Umar, man anta, siapa kamu? Ana ashabi Rasulullah, saya ini sahabat Rasulullah. Maka ketika waktu itu Sayyidina Ali hanya tersenyum melihat jawaban Sayyidina Umar ya. Itu sedikit daripada karamah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada juga disebutkan dalam suatu riwayat dikatakan ya, ketika banyak daripada kalangan kelompok ataupun kaum Khawarij memusuhi daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah ya, yang dimana pada waktu itu ya Sayyidina Ali mengatakan ya, diceritakan oleh Ubaidillah bin Abu Rafi, yaitu diceritakan, sungguh aku mendengar Sayyidina Ali yang mana telapak kakinya diinjak oleh manusia sampai berdarah. Maka Sayyidina Ali ketika telapak kakinya diinjak oleh manusia, yakni oleh kaum Khawarij, maka Sayyidina Ali berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku bosan kepada mereka dan juga mereka bosan kepadaku, ya Allah.
tolong berikanlah kebaikan mereka kepadaku dan timpakan keburukanku kepada mereka. Ya, maka begitulah. Ya, tidak lama kemudian tidak lama daripada itu doa Sayyidina Ali karamallahu wajhahu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah, yaitu Allah memberikan mereka pemimpin-pemimpin yang zalim seperti Al-Hajjaj, Ibnu Ziyad, dan juga masih banyak lagi pemimpin-pemimpin yang zalim kepada mereka. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kesabaran daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, yang dimana beliau ya diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW orang yang paling benar berjalan di atas permukaan bumi ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, taraktu fikum amrain ma intamasakum bihima lam tadillu abadan, kitabullah wa ijratil ahlil bait. Dan juga keturunanku, yaitu Rasulullah meninggalkan dua perkara di atas permukaan bumi ini, yang dimana dua perkara ini apabila kita ikutin tidak akan pernah tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah keturunan-keturunanku, kata Rasulullah SAW. Maka itu hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah, kesabaran. Coba kita ambil pelajaran daripada kesabaran Sayyidina Ali dalam menghadapi musuh-musuhnya, kesabaran Sayyidina Ali di dalam banyaknya fitnah yang terjadi kepada dirinya. Kita ambil pelajaran, kita jadikan pedoman daripada yang pertama Rasulullah dan Sayyidina Ali.